Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Siapa kamu? Tanpa mendapatkan jawaban yang Ye Chen inginkan, serangan Ye Chen bahkan lebih sengit, dan Ye Chen benci perasaan dibutakan oleh kabut. Namun, wanita berambut putih itu masih diam, dan pedang warna-warni di tangannya bergetar. Ye Chen cemberut, menyerang wanita berambut putih itu. Ekspresi wanita berambut putih itu acuh tak acuh, seberkas cahaya bersinar dari alisnya, berwarna-warni, seperti pelangi. Serangan Ye Chen dihancurkan oleh cahaya warna-warni itu. Ya, Raja Xuanzang menyerang, dalam sekejap, dan memotongnya dengan pedang. Wanita berambut putih itu sepertinya sudah mengantisipasi, dan dengan mudah melarikan diri. Tangan giok kristal diangkat, dan matahari dan bulan diubah menjadi telapak tangannya. Telapak tangan mendorong Raja Xuanzang ratusan kaki, dan tubuh Raja Xuanzang retak. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya melihat situasinya, mereka terkejut. Sekelas Raja Xuanzang, dan sebenarnya dibuat tak berdaya oleh wanita berambut putih. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat wanita rambut putih itu. Serangan ribuan pedang dari Ye Chen langsung bergabung menjadi satu pedang, kekuatannya bisa dikatakan layu, dan bisa menembus segala sesuatu di dunia. Wanita berambut putih itu menggambar trik dengan satu tangan. Cahaya warna-warni di depannya berubah menjadi cermin yang indah. Ye Chen memuncak dengan pedang, menusuk di atas cermin dewa, menghapus percikan, tetapi tidak mematahkannya. Wanita berambut putih itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Ye Chen, dan menunjuk ke ketenangan warna-warni dalam diam. Ekspresi Ye Chen tertegun, mata roda abadi, dan pusaran hitam muncul, menelan kegelapan warna-warni. Pada saat ini, wanita berbaju putih memegang pedang warna-warni dan menerbangkan Ye Chen dengan serangannya. Raja Xuanzang bergerak, dan tidak ada bayangan dalam sekejap, tidak ada pedang, tidak ada darah. Pada wanita berambut putih itu, pengorbanan darah dipotong, tetapi lukanya langsung pulih, membuat Xiao Chen dan yang lainnya terkejut lagi. 8 tebasan malapetaka. Ye Chen meninju, dan di blok wanita berambut putih dengan batu giok kristal, ratusan perubahan digabungkan. Itu adalah kasus yang terlihat biasa tetapi telapak tangan yang kuat. Ye Chen terkejut lagi dan tulang tinjunya patah. Wanita berbaju putih memiliki bentuk tubuh yang aneh, seperti mimpi, mengguncang kembali Raja Xuanzang, dan menebas Ye Chen. Perubahan warna Ye Chen adalah pedang yang menguncinya, belum lagi kekuatan pedang itu, yang hanya paksaan, yang membatasi tindakannya. Ketika dia bergerak satu langkah, dia masih ditebang oleh pedang warna-warni. Dan ada sinar cahaya warna-warni yang tertinggal di sekitar luka, yang menyelesaikan esensinya, membuat luka tidak dapat sembuh. Pada titik ini, Ye Chen benar-benar memutuskan bahwa wanita berambut putih itulah yang menebasnya dan menegabisi ketiga tubuh Tao Ye Chen. Karena setiap tubuh Tao Ye Chen mati. Kekuatan aneh dan misterius itu persis sama seperti sekarang. Raja Xuanzang menembak dan meninggalkan genangan darah pada wanita berambut putih itu lagi, tetapi dia juga membayar harga yang seharusnya. Tulang bahu terfragmentasi oleh telapak tangan wanita berambut putih itu, dan seluruh lengannya hampir hancur. Pertempuran dilanjutkan, dan pertempuran pecah. Raja Xuanzang dan pemimpin Heavenly Surgawi Ye Chen, mereka bekerja sama tetapi masih ditekan oleh wanita berambut putih. Melihat ke sisi lain, Qian Yuiwei membuka pembuluh darah, seperti Kaisar Bulan, dan melawan pria berbaju ungu di langit. Antusiasme yang dilihat oleh Long Teng dan yang lainnya mendidih melihat pertarungan, tetapi dia tidak punya pilihan selain bertanggung jawab atas menahan sangkar dan tidak bisa menarik diri untuk membantu.
Adapun Xing Chen dan gadis Xing Yue, mereka juga tidak berdaya. Perang tingkat itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti dan bergegas ke pertempuran, itu hanya akan menjadi beban bagi Ye Chen dan Qian Yue. Apakah kamu sudah memanggil pasukan Heavenly Surgawi? Dacu Huangyan melirik Xing Chen dan berkata. Butuh waktu untuk datang ke sini. Xing Chen sangat kesal dengan pertanyaan Dacu Huangyan. Jadi, itu yang terjadi. Selama percakapan antara keduanya, tangan besar menutupi langit. Setelah mendengar kata-kata itu, keduanya melihat satu demi satu, hanya untuk melihat di belakang wanita berambut putih, raksasa-raksasa, ratusan kaki. Raksasa itu ilusi, tetapi seorang wanita yang dikelilingi oleh dewa berwarna-warni. Dia melamun dan sepertinya berdiri di sini, tetapi itu memberi perasaan berdiri di sungai bertahun-tahun, seperti Ratu Dunia, luar biasa. Langit, kekuatan hukum, ekspresi Ye Chen membeku, dan ada kejutan di matanya. Segera, Ye Chen membuka hukum kekacauan. Tidak jauh dari sana, Raja Xuanzang melontarkan kejutan di mata, mengangkat hukum asingnya, tetapi sepotong tanah hangus berdarah, tulang-tulangnya menjadi gunung, darah mengalir ke sungai, dan bintang-bintang menghilang. Wanita berambut putih itu menjabat tangannya dengan satu tangan, dan bayangan raksasa di belakangnya bergerak, menutupi tangannya dengan satu telapak tangan, dan menepuk Ye Chen. Tangan giok kristal itu, indah, dan tiba-tiba jatuh, dan langit imajiner hancur, seperti telapak tangan ini, yang duniawi, tetapi semua makhluk hidup dihancurkan. Klik, klik. Dua kekuatan Ye Chen dan Raja Xuanzang langsung hancur di bawah telapak tangan itu. Puff, puff. Ye Chen dan Raja Xuanzang muntah darah dan mundur. Hanya mendengar bahwa mulut giok wanita berambut putih itu sedikit terbuka, dan kata itu terungkap. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di sini, tetapi kata itu acuh tak acuh, tetapi itu terdengar seperti suara alami, seperti nada indah dengan keagungan tertinggi, semua roh surgawi dari 8 pihak harus berlutut tak tertahankan. Pemandangan yang menakjubkan muncul, dunia yang luas ini, karena dia mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung membeku. Pertempuran Qian Yue dan Jubah Ungu juga diselesaikan, segala sesuatu di dunia ini telah menjadi statis pada saat ini. Ini sungguh kekuatan magis. Meskipun sudah tenang, Ye Chen memiliki pikiran dan terkejut tetapi terkejut. Waktu, pada saat ini membeku, semuanya diam. Tentu saja, wanita berambut putih dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Xuanzang dan Ye Chen. Cahaya warna-warni dari seluruh tubuh juga redup, seolah-olah melemparkan kekuatan tabu ini. Ya, ya. Pedang ajaib berwarna-warni menjerit dan menjadi satu-satunya suara di dunia, sangat cantik, dingin dan mematikan. Ye Chen meraung di dalam hatinya, dan sekarang dia sudah tenang. Semua orang yang hadir tidak bisa bergerak oleh kekangan dan bisa mati kapanpun. Namun, tidak peduli bagaimana, dia tidak bisa mematahkan pengekangan, dan harus melihat wanita berambut putih itu menusuknya dengan pedang. Hal yang sama berlaku untuk Raja Xuanzang di samping, mata menjadi lebih cekung, dan terkadang warna bingung berkedip. Dia adalah Raja Dunia, dan di bawah kekuatan supernatural duniawi ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, mata kiri roda abadi mata Ye Chen bergetar, dan sekali lagi tanpa dipanggil, mata pupil itu berubah dengan sendirinya. Segera, dengan mata kiri Ye Chen sebagai pusatnya, lapisan riak menyebar keluar, menyentuh gelombang badai yang ditentukan, gelombang badai melanjutkan aksi, menyentuh udara, udara kembali mengalir, dan menyentuh Raja Xuanzang, dan Raja Xuanzang juga tidak lagi tertahan oleh keheningan. Lepaskan kekangan, mata Ye Chen berkedip, dan dia dengan cepat mundur.
Ya, wanita berambut putih itu telah menusuk dengan pedang, dan ujung pedang itu hanya berjarak 5 inci darinya. Pembunuhan dingin telah menghancurkan tubuh suci Ye Chen. Cepat, mata Ye Chen merah darah, dan dia mundur dengan cepat seperti kejutan. Seorang wanita berambut putih mengikutinya. Meski kecepatan keduanya sebanding, Ye Chen masih lemah. Ye Chen meraung di dalam, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan tidak punya waktu untuk melakukan teknik rahasia. Begitu Ye Chen tidak bisa apa-apa akan tertusuk di tempat. Tentu saja, pada saat krisis ini, sosok hantu muncul seketika, menghalangi dirinya. Darah berceceran, dan sosok itu ditembus oleh pedang warna-warni dari wanita berambut putih. Keheningan antara langit dan bumi, dengan pedang ini langsung terbuka. Namun, sosok yang tertusuk dan memblokir serangan pedang itu terpaku di mata semua orang. Ini, Xiao Chen dan yang lainnya yang melanjutkan operasi memandang pria di depan Ye Chen dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Dia adalah Raja Xuanzang. Ini, melihat Raja Xuanzang yang tertusuk pedang, Xiao Chen dan yang lainnya semua tercengang membatu di sana. Raja Xuanzang benar-benar memblokir serangan pedang dari wanita berambut putih untuk menyelamatkan Ye Chen. Langkah ini melebihi harapan semua orang. Ye Chen juga tertegun, dan di sanalah dia. Raja Xuanzang di depannya setinggi dan lurus seperti sosoknya, sekuat gunung. Ye Chen tidak tahu mengapa Raja Xuanzang menyelamatkannya, yang semuanya melebihi harapannya. Tiba-tiba, Ye Chen melihat sekilas tanda kuno di lengannya, tanda ruang dan waktu, dari Raja Xuanzang agar bisa berpindah pada Ye Chen. Ye Chen tidak tahu kapan Raja Xuanzang mengukir tanda ruang dan waktu di lengan Ye Chen, tetapi perlu dipastikan bahwa karena tanda inilah Raja Xuanzang muncul di depannya dalam sekejap, membantunya menghentikan serangan pedang yang hendak membunuh Ye Chen. Keheningan antara langit dan bumi dipecahkan oleh suara meludah darah Raja Xuanzang. Suara muntah darah sepertinya bergema, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, itu bukan gema, tetapi seseorang telah muntah darah lagi. Pria yang memuntahkan darah adalah tubuh Xing Chen, dan memuntahkan darah tanpa peringatan, wajahnya pucat. Xing Chen. Kekasih Xing Chen bergegas maju. Xing Chen, menutupi dadanya, tampak sedih, seolah-olah lubang pedang telah menembus dadanya seperti apa yang dirasakan Raja Xuanzang. Ya, wanita berambut putih itu mencabut pedang yang menembus Raja Xuanzang, dan kemudian bergerak 100 kaki. Ya, baru kemudian dia mundur, dan pedang pembentuk pedang jatuh di tempat dia berdiri sebelumnya. Pria yang menembak adalah seorang pria berbaju hitam dengan topeng hitam di wajahnya, sangat kuat. Hong Chen. Ye Chen mengenali orang itu sekilas. Bukankah itu penguasa Yan Huang generasi ke-97 Yan Huang? Boom, boom. Hong Chen muncul dan menatap wanita berambut putih itu, terus-menerus mendorong wanita berambut putih itu ke belakang. Raja Xuanzang memuntahkan darah lagi, dan jatuh dan diseret oleh Ye Chen di tempat. Xuanzang, putri Kaisar Bulan, yang bertarung dengan pria berjubah ungu, bergerak dalam satu langkah, dan memegang Raja Xuanzang di tangannya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memegang pedang, menyerang wanita berambut putih itu, dan berdiri berdampingan dengan Hong Chen, menekannya bersama. Melihat ini, pria berjubah ungu dan dia harus bertarung melawan Ye Chen dan Hong Chen dengan wanita berambut putih. Namun, sebelum dia bergabung dengan lingkaran perang, dia dijungkirbalikkan oleh tangan giok, dan sebelum dia mendarat, dia tersapu oleh pedang darah yang dipotong oleh pedang. Seseorang datang lagi, ialah kakek naga dan Zixuan. Kakek naga dan Zixuan berhasil keluar dari 100.000 pegunungan. Mereka ingin kembali memulihkan diri dan menyembuhkan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa ada perang, mereka bergegas satu demi satu.
Mereka kebetulan memukul pria berbaju ungu lagi. Ini kalian lagi. Melihat bahwa itu adalah kakek naga dan Zixuan, pria berjubah ungu mengertakkan gigi. Ini adalah pertama kalinya kakek naga melukainya dengan parah dan membuatnya marah. Ini, bagaimana situasinya? Kakek naga melirik pria-pria berjubah ungu dan melihat sekeliling lingkaran pertempuran. Ye Chen dan Hong Chen bertarung melawan wanita berambut putih, Raja Xuanzang terluka parah, dan Putri Kaisar Bulan memegang Raja Xuanzang. Ya, pada saat penganiayaannya, Zixuan telah menyerang pria berjubah ungu. Menggaruk kepalanya, kakek naga tiba-tiba menoleh ke belakang, memegang pedang naga Taiksu dan menyerang pria berjubah ungu. Boom, boom, boom. Setelah dimulainya kembali perang, dengan bantuan Hong Chen, kakek naga dan Zixuan, situasinya berbalik seketika. Pertempuran sudah dekat, dan Xing Chen yang berdiri di luar medan perang, berlari ke medan perang dengan bodoh. Xing Chen. Xing Yue kekasih Xing Chen berteriak, tetapi tidak menghentikan Xing Chen Tao, dan mengikuti Xing Chen Tao ke dalamnya. Kembali, di luar medan perang, Xiao Chen dan yang lainnya bergumam keras. Itu bukan cara Xing Chen dan gadis Xing Yue bisa masuk. Apakah mereka medan perang orang-orang kakek naga, Zixuan dan pria berjubah ungu, atau Hong Chen, Ye Chen medan perang wanita berambut putih, akibat apapun dapat membunuh mereka. Kekacauan bersih. Long Teng mendengus, masih mendesak instrumen magis surgawi, memadatkan sangkar untuk mencegah pria berjubah ungu dan wanita berambut putih melarikan diri. Adapun panggilan Xiao Chen dan yang lainnya, jalan Xing Chen tetap tidak pernah terdengar. Dia dan Xing Yue sudah tiba di pesta yang sama. Raja Xuanzang berbaring di pelukan Putri Kaisar Bulan, dan darah mengalir dari mulutnya. Raja Xuanzang dalam kondisi yang sangat parah, berlumuran darah, dan penuh luka oleh seorang wanita berambut putih melalui pedang di dadanya, jiwa, dan tubuh fisik mengalami pukulan yang menghancurkan. Itu bukan pedang yang berbeda. Putri Kaisar Bulan dengan liar memasukkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, tetapi itu tidak dapat menghentikan pemusnahan terus-menerus tubuh Raja Xuanzang. Raja Xuanzang tidak mengatakan apa-apa, matanya kosong, ekspresinya bodoh, dan dia diizinkan untuk memegang Putri Kaisar Bulan. Raja Xuanzang bahkan tidak tahu mengapa dia menyelamatkan Ye Chen dan memblokir pedang dari wanita berambut putih. Mengapa hatiku begitu sakit? Xing Chen berkata, menutupi dadanya, menatap Raja Xuanzang. Saya juga. Ekspresi Xing Yue sedikit bingung. Raja Xuanzang memandang Xing Chen Tao dan Xing Yue, dia suaranya, terputus-putus, dan mata memiliki momen kejelasan, yang merupakan kejernihan yang membuat matanya berlumuran darah dan air mata yang kabur. Setelah mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi Raja Xuanzang, sekali lagi, bersenandung, matanya menjadi cekung lagi. Siapa kamu? Xing Chen berkata, tiba-tiba melihat ke depan, menatap Raja Xuanzang, apa hubunganmu denganku? Tetapi untuk masalahnya, ekspresi Raja Xuanzang bahkan lebih bingung. Siapa dia? Saat ini dia tidak tahu. Kecerdasan yang mengerikan membuatnya tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, hanya saja langit dan bumi di matanya secara bertahap menjadi kabur. Boom boom, bang. Di sisi lain, perang masih berlangsung. Pria berjubah ungu terus-menerus terluka, darah dan tulang menetes, dan sutra yang dipukuli oleh Zixuan dan kakek naga tidak memiliki kekuatan balik. Wanita berambut putih itu tidak bisa lebih baik, membiarkannya pergi ke seluruh dunia, tetapi juga sulit untuk menyerang Ye Chen dan Hong Chen. Sebelumnya, wanita berambut putih berturut-turut memindahkan dua jenis kekuatan supernatural tabu, dan energi yang membuatnya berlama-lama di sekujur tubuh jauh lebih gelap. Apalagi, kali ini, wanita berambut putih bertarung melawan Hong Chen dan Ye Chen.
Kekuatan tempur Hong Chen jelas di atas Raja Xuanzang. Hong Chen sendiri setara dengan wanita berambut putih, belum lagi bantuan Ye Chen. Darah mengikuti batas. Ye Chen memotong galaksi dengan pedang, dan melirik Hong Chen di sisinya. Terakhir kali saya melihatnya adalah di lembah Yunruo. Pada saat itu, Hong Chen dalam keadaan kacau. Sekarang setelah sekian lama, Hong Chen masih dalam keadaan kacau, yang membuatnya tidak terkejut. Anda harus tahu bahwa keadaan keabadian tanpa darah terbatas dalam waktu, dan dapat dibuka untuk pertama kalinya, tetapi tidak harus untuk kedua kalinya. Bisakah dia membuka batas relai darah sesuka hati? Ye Chen memiliki tebakan seperti itu di dalam hatinya. Spekulasi ini mengejutkannya. Keadaan darah mengikuti batas, betapa mendominasi, Ye Chen tahu lebih baik dari siapapun. Di masa lalu, dalam keadaan keabadian Ye Chen, 10 juta kultivator yang dihabisi Ye Chen seorang diri. Jika Hong Chen dapat membuka batas relai darah sesuka hati, lalu siapa yang dapat memeriksa dan menyeimbangkannya? Kecuali batas mengikuti darah, Ye Chen masih terlihat aneh saat melihat Hong Chen. Matanya kosong, seperti Raja Xuanzang. Dan hal yang sama berlaku untuk wanita berambut putih di sisi berlawanan, yang membuat Ye Chen semakin bingung. Keadaan seperti apa yang dimiliki ketiga orang ini? Apakah keruh? Aku tidak bisa melihatmu, tapi ada yang aneh. Yang paling membingungkannya adalah bahwa hubungan antara Hong Chen dan wanita berambut putih itu jelas bukan pertama kalinya mereka bertemu, dan masing-masing dari mereka takut satu sama lain. Pikiran Ye Chen bingung karena kedatangan Hong Chen dan fakta bahwa Raja Xuanzang membantunya memblokir serangan dan menyelamatkan Ye Chen.